personal dengan mentor masing-masing. Oleh karena itu teman-teman mari kita buka dengan sama-sama membaca suratul Fatihah bersama ya. Al-Fatihah. Amin. Baik teman-teman, mungkin itu dari saya. Nanti akan diteruskan oleh Mas Koordinator Divisi Advokasi, Mas Nawa, dan Bu Wakil, mungkin Bu Daris ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Irfan Husaini sudah membuka acara pada malam hari ini dalam rangka technical meeting mock-up tes seleksi substansi Word di LPDP khususnya di program PKU. Selanjutnya teman-teman saya ingin membagikan sebuah petunjuk saat ketentuan mock-up nanti seperti apa. Sudah terlihat ya? Share screen saya sudah terlihat di layar? Terlihat. Sudah, Ustadz. Sudah, Ustaz. Oke. Makasih teman-teman. Jadi saya ulangi lagi bahwa mockup tes substansi ini untuk memfasilitasi teman-teman untuk persiapan nanti tes substansi yang secara resmi akan dilaksanakan oleh LPDP. Dan kita tidak menjamin 100% bahwa apabila apabila mockup ini menjadi tolak ukur teman-teman semua nanti diterima. Cuma ini salah satu untuk persiapan nanti ketika tes. Tapi bukan berarti ketika ikut mockup ini teman-teman pasti diterima seperti itu. Ini hanya salah satu ikhtiar kita semuanya supaya hasilnya memuaskan seperti apa yang kita harapkan. Tentu dari 147 ini kemarin tidak kami seleksi. Pokoknya yang mendaftar kami terima semuanya sesuai dalam jangka waktu yang telah kami tentukan. Jadi setelah 1 hari ditutup itu ada beberapa orang, banyak juga yang mengirim pesan WA kepada panitia ingin ikut mock up dan lain-lain, tapi karena waktunya sudah habis dan ini di luar prediksi kami bahwa ternyata sebanyak ini yang mendaftar. Biasanya mentor itu hanya pegang 2 atau 3, sekarang 3 sampai 4 menti. Dan kami telah sesuaikan sesuai permintaan para mentor. Para mentor bersedia em, membimbing atau membantu para teman-teman calon awardee ini sebanyak berapa orang. Ada yang minta 3, kami kasih 3. Ada yang minta 4, kami kasih 4 orang. Sesuai dengan permintaan para mentor. Dan waktu pelaksanaan mock up ini diantaranya mulai tanggal 18, 2 hari lagi, sampai tanggal 30 September. Pelaksanaan mock up di luar tanggal yang telah ditentukan bukan menjadi tanggung jawab dari Kelurahan PKUMI. Artinya kalau terjadi apa-apa mungkin kalau di luar nanti ada yang mohon maaf memberikan tarif kepada teman-teman itu bukanlah ketentuan dari kami. Dan tentu dari LPDP sendiri itu melarang hal tersebut kepada para awardee yang sudah masuk pada menjadi penerima beasiswa dan melakukan mentoring terhadap calon penerima yang artinya masih dalam tahap tes, kemudian itu memberikan tarif, itu sebuah pelanggaran berat kalau menurut Pak Dwi Larso. Waktu yang saya terima ketika ada persiapan keberangkatan studi kemarin. Jadi para awardee tidak boleh bahasanya itu mengkapitalisasi program ini. Dan tentunya ini jelas gratis, tidak ada pungutan biaya apapun, cuma ada beberapa yang harus disesuaikan oleh para menti. Nanti akan kami jelaskan. Jadi jelas bahwa yang dalam naungan Kelurahan PKUMI berada tanggal 18 sampai 30. Jadi para mentor dan menti
sangat diharapkan dan mohon untuk melaksanakan mentoring Pak di antara tanggal ini. Dan pembagian kelompok mentoring kami sudah bagikan sesuai dengan jenjang pendidikan dan program pengkaderan yang telah dipilih oleh Menti. Jadi, yang S3 bakal dibimbing oleh teman-teman yang S3, yang S2 juga bakal dibimbing oleh teman-teman yang S2 juga. Yang PKUP juga akan dibimbing oleh teman-teman yang PKUP. Tapi ada beberapa juga teman-teman Menti yang S2 nanti bakal dibimbing oleh teman-teman dari yang S3, para awardee yang S3. Karena ya kami sesuaikan dengan jumlahnya. Antara pendaftar 147 kami sesuaikan dengan 42 mentor. Itu kami sesuaikan juga dengan permintaan mentor sebanyak berapa orang yang dapat dilayani. Kemudian eh, kewajiban menti yang pertama menginisiasi komunikasi. Para menti ini wajib menghubungi mentor masing-masing dan membentuk grup mentoring melalui WhatsApp. Nanti akan kami share nomor HP para mentor yang kemudian nanti para menti ini wajib untuk menghubungi secara personal. Seperti permisi dulu nih, saya pengen dibimbing oleh jenengan atau Anda mohon berkenan dan lain-lain. Nanti bahasanya bisa disesuaikan. Kemudian yang kedua, kewajiban para peserta menti ini menyediakan sarana mockup. Bisa berupa Zoom, Google Meet, atau video call WhatsApp juga boleh karena video call WA sekarang kan sudah bisa grup ya, tidak hanya one on one saja. Jadi bisa seperti Zoom seperti ini dan kalau mockup kan nggak begitu membutuhkan untuk share screen. Kecuali dalam beberapa kasus terkait evaluasi esai. Komitmen belajar ini adalah kewajiban Menti juga. Menti diharapkan bersikap aktif, terbuka terhadap masukan, dan menunjukkan semangat belajar serta berkembang karena ini semuanya adalah kembali pada para peserta sendiri nanti akan melaksanakan tes substansi. Hanya sekedar informasi dari berbagai informasi yang telah kami himpun dan ternyata mulai mulai angkatan mulai gelombang yang kemarin itu passing grade LPDP itu naiknya naik drastis. Jadi mohon teman-teman juga mempersiapkan dengan sangat. Tentu kami sangat berharap teman-teman lolos semua. Tapi yang menentukan lolos atau tidaknya bukan kami. Kami hanya memfasilitasi teman-teman supaya bisa lolos. Nanti goalnya tetap LPDP yang memberi ketentuan ini lolos dan tidak. Tapi karena informasinya bahwa passing grade-nya naik, jadi mohon teman-teman juga mempersiapkan dengan sangat dan dengan tekun terkait tes substansi ini karena menjadi penentunya adalah tes substansi. Dan yang keempat, fleksibilitas waktu. Jadwal mock-up dapat disesuaikan dengan kesepakatan antara mentor dan menti. Jadi, dalam grup kecil antara mentor dan menti ini disepakati bisanya jam berapa mentornya. Begitu. Termasuk pelaksanaan di luar tanggal yang telah ditentukan. Seumpama nih, tanggal 18 sampai 30 yang sudah ditentukan tadi sudah melaksanakan mockup mungkin 1 sampai 2 kali. Kok dirasa kurang? Teman-teman nanti diperbolehkan untuk minta tolong kepada mentor, mohon Kak untuk bantu saya lagi boleh tidak untuk persiapan lagi, pengen mockup lagi. Kalau mentornya berkenan, alhamdulillah teman-teman bisa melanjutkan. Itu tadi adalah kewajiban menti. Oke, sebelum saya lanjutkan ke kewajiban mentor dari teman-teman menti ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke kewajiban mentor. Yang pertama, penyampaian materi. Mentor bertugas menyampaikan materi dan simulasi tes substansi. Jadi ketika 60 menit tes substansi nanti kira-kira gambarannya itu seperti apa aja, itu nanti dijelaskan oleh para mentor. Yang jelas ada 3 penguji dan lain-lain nanti akan dijelaskan oleh para mentor yang sudah pernah melaksanakan tes substansi. Yang kedua, bimbingan dan arahan.
Tentu mohon untuk para mentor melaksanakan bimbingan dan arahan secara dua arah. Yang ketiga, feedback konstruktif. Feedback yang membangun. Oh ya, untuk informasi para mentor, seluruh berkas yang ada pada Menti nanti akan kami sediakan dari kelurahan. Nanti akan kami share di grup mentor. Nanti sudah meliputi biografi, datanya, kemudian esainya, proposal disertasinya, semuanya sudah ada, tinggal download. Tiap-tiap mentor nanti akan kami sudah bagi kelompoknya. Jadi ini kenapa TM-nya sekarang dan pelaksanaan masih 2 hari lagi untuk persiapan teman-teman mentor untuk mereview kembali esai-esai yang telah dibuat oleh para menti. Jadi supaya ada waktu untuk mereview esai. Dan paling kami tekankan tugas para mentor yang terakhir adalah laporan. Jadi setelah melaksanakan mentoring dengan para menti di antara tanggal 18 sampai 30 tadi, dimohon dengan sangat para mentor itu mendokumentasikan proses mentoringnya dan mohon untuk mengirim bukti mentoring itu kepada Google Form yang telah kami sediakan nanti maksimal tanggal 3 Oktober 2025. Seperti itu. Dan terakhir kami memohon maaf kepada para mentor. Sebenarnya ada satu hal yang ingin serius pada mentor mockup kali ini. Kami ingin menyesuaikan isi esai para menti, kemudian disesuaikan dengan fokus studi dari para mentor. Jadi yang esainya, penelitiannya, proposal disertasinya terkait seumpama gender akan kami arahkan kepada mentor yang fokusnya ke gender juga. Yang fokusnya ke ulumul Quran akan kami sambungkan kepada mentor yang fokusnya juga ulumul Quran juga. Kemarin sudah kami buatkan pilihan-pilihan yang sudah ada dalam Google Form pendaftaran mentor, tapi ternyata karena keterbatasan kami, mohon maaf sekali, ada 147 pendaftar dengan sebanyak itu esai yang sebagus dan sedetail itu kami kewalahan untuk eh, melaksanakan mapping siapa harus di mentoring siapa dengan waktu sesingkat itu akhirnya kembali kepada formasi awal, penempatan siapa di mentoring siapa itu langsung kami arahkan pada jenjang pendidikan saja, tanpa melihat lebih dalam esainya seperti apa, fokus mentornya ke arah mana. Jadi seperti itu kami mohon maaf kepada para mentor dan kami juga mohon maaf pada para menti juga karena keterbatasan waktu dan lain-lain. Dari sini terkait kewajiban mentor, kami buka pertanyaan mungkin dari para mentor ada yang tanyakan. Kalau tidak ada, kami Saya lanjut izin ke. bertanya boleh, Mas? Oh, oke, monggo. Tapi saya menti bukan mentor. Oke, silakan. Eh, Terkait dengan mengarahkan esai kita kepada mentor yang mungkin punya eh, bidang penelitian yang tertentu, apakah bisa kita para menti ini memilih mentor yang sesuai dengan harapan kita supaya eh, tidak acak gitu misalnya. Misalnya yang kalau kita tahu mentor ini dia memang backgroundnya di bidang gender, jadi kita lebih milih dia atau dari pihak kelurahan sendiri yang memilihkan mentor untuk kita. Bagaimana? Oke, baik. Terima kasih Mas Rivaldi, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi, teman-teman para menti dan para mentor, kami persilahkan untuk bekerja sama antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Jadi, mungkin nanti bisa dikomunikasikan kepada para mentor. Mas Rivaldi bisa dan teman-teman yang lain yang pengen fokus kajiannya itu benar-benar bisa mengarah pada mentor yang sudah ada fokus studinya, bisa ditanyakan kepada para mentor kira-kira kalau semua saya peneliti gender,
saya bisa diarahkan ke siapa. Itu boleh. Nanti minta tolong kepada mentornya, nanti biar sama mentor nanti diarahkan kepada siapa. Seperti itu. Dan boleh jadi mungkin kalau di tes substansi itu kan biasanya yang menguji adalah 3 orang ya. Dan karena mentor ini 1 orang, seumpama ini, oh saya pengen seperti tes substansi beneran, itu bisa dikomunikasikan dengan para mentor. Mentor nanti bisa bekerja sama dengan kelompok lain, boleh, atau mentor eh, minta tolong kepada temannya yang tidak dalam grup mentoring juga boleh. Ini bisa dikomunikasikan antara mentor dan timnya, seperti itu. Atau nanti kami bisa fasilitasi, nanti akan kami bagikan hasil pendaftaran mentor kemarin, fokusnya siapa. Kalau mentornya tidak begitu banyak informasi, oh kira-kira kalau kajian ini ke siapa ya? Nanti bisa ditanyakan ke kelurahan. Akan kami arahkan ke beberapa nama yang kemarin waktu daftar mentor itu sudah memilih fokus kajiannya. Seumpama mentornya itu di Ulumul Quran, ternyata yang mentinya pengennya ke gender, ternyata nggak tahu, gender ini siapa ya nanti ya. Nanti mentor bisa tanya ke kami, kelurahan, untuk kira-kira kalau gender ke siapa ya. Nanti akan kami lihat dari pendaftaran kemarin, nanti fokusnya kemana nih para mentor, atau mungkin kami dapat kenalan juga di orang-orang yang luar grup mentor ini yang fokus kajiannya seperti apa yang diminati oleh teman-teman menti. Begitu kira-kira Mas Rivaldi. Siap, setuju saya. Baik, ada yang lain mungkin? Oke, kami lanjut dulu. Untuk informasi lebih lanjut nanti kendala apapun terkait mock up test ini bisa hubungi narah hubung yang sudah tersedia. Ya, ini ada Mbak Nurus Syamsiah. Mungkin ada Mbak Nurus di sini bisa muncul sebentar. Ya, ada Mas. Ya, ini Mbak Nurus Syamsiah dari Iya, S2, teman-teman. Ya, S2 PKU. Ya, S2 kalau ada PKU. apa boleh disampaikan nanti. Baik, terima kasih Mbak Nurus. Yang kedua ada Mbak Syifa Rahmi. Mbak Syifa bisa muncul sebentar. Iya, Mas, gimana? Oke lah, ini ada Mbak Syifa. Nanti kalau teman-teman boleh hubungi salah satu dari mereka berdua, antara Mbak Nurus sama Mbak Syifa kalau ada kendala. Dan terakhir, informasi yang sangat penting dan mohon diingat-ingat bahwa seluruh rangkaian kegiatan WOKAP tidak dipungut biaya apapun. Kalau ada mentor yang memungut biaya, mohon dilaporkan kepada kelurahan. Dan nanti akan kami share ulang terkait pembagian kelompok mentoring ini. Tadi kami ada menemukan ada nama yang double mentinya, makanya kami revisi dulu. Yang di grup menti tadi saya tarik filenya. Nanti akan kami kirim ulang. Di sini sudah ada nama menti, jenjang studinya menti, mentornya siapa, jenjang studi mentor, dan terakhir nomor WhatsApp-nya mentor. Jadi mohon nanti tiap-tiap menti menghubungi mentornya masing-masing. Begitu kira-kira. Di sini ada 42 kelompok. Mengikuti jumlah mentor juga. Ada 42. Nanti akan kami share ulang file ini ke grupnya Benti. Terkait penjelasan dari saya terkait teknis mockup ini cukup sekian teman-teman. Kalau mungkin ada pertanyaan lagi bisa disampaikan. Mas, kalau terkait untuk kita para menti persiapan awalnya itu apa? Untuk persiapan awal, yang pertama bisa menghubungi para mentor terlebih dahulu. Mohon permisi, saya ini mau yang berketepatan jadi kelompoknya Bapak atau Ibu ini dan lain. Kiranya Bapak Ibu berkenan untuk
membimbing saya dan lain-lain. Itu yang perlu dilakukan yang pertama. Kemudian yang kedua, para mentor itu sudah kami sediakan file-file yang dibutuhkan selama mock-up berlangsung, mulai dari data informasi pribadi, kemudian esai, yang S3 ada proposal disertasi, data-data eh, data-data profil dulu alumni mana, jurusan apa dan lain-lain sudah ada, nanti akan kami kirim di grupnya mentor. Jadi mentor sudah dapat informasi ini. Tapi kalau nanti mentor itu membutuhkan beberapa informasi dari teman-teman menti, nanti bisa dikirim langsung ke mentornya masing-masing. Begitu. Dan untuk pelaksanaannya ini fleksibel, tergantung janjiannya menti dengan mentor. Mentor bisanya kapan? Begitu. Ada lagi teman-teman? Kalau tidak ada, mungkin cukup sekian pertemuan technical meeting kita pada malam hari ini untuk persiapan mock up. Dan ternyata link Zoom ini terbatas 100 orang, tapi kami sudah rekam. Nanti akan kami kirimkan ke grup Menti bagi yang belum bisa bergabung pada malam hari ini, bisa menyimak hasil technical meeting pada malam hari ini yang akan kami share. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan di grup. Mungkin cukup sekian teman-teman. Terima kasih sudah hadir. Semoga semuanya lancar. Dan Amin. kami sangat berharap teman-teman bisa tergabung dalam award di PKUMI di tahun 2026 dan kita bisa bertemu bersama di Masjid Istiqlal. Amin. 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 Terima kasih dari kami, Kelurahan mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oh,